Jangan bimbang dan ragu, jangan pula tawar hati, tapi percayalah engkau pasti diberkati. Halo adik-adik, shalom. Ya Kak Ivana, Ya, Kak. walaupun sekarang ibadahnya di rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan betul, ya. kita harus tetap semangat ya, walaupun kita di rumah. Iya, Tetap semangat. karena kita percaya walaupun kita beribadah di rumah, sukacita itu harus ada. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita mau memuji Tuhan lebih lagi, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau telah menyertai tidur kami malam hari dan Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, biar kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, gimana kalau adik-adik kita suruh berdiri? Betul. Oke. Lebih semangat. Kita mau memuji nama Tuhan, adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdiri semua ya. berdiri. Kita mau menari untuk Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku,
padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ya, adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian firman-Mu berkata bahwa Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan ya, adik-adik di rumah, kita angkat tangan kita bersama-sama. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya adik-adik dalam keadaan baik. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir, menolong kami, memimpin kami, menyertai kami, dan membawa kami bisa mengerti firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan subtema misi Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Nah, Bu Deborah akan bercerita tentang kelahiran Musa yang terambil di dalam Keluaran 1 ayat 6 sampai 22 dan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik membaca di rumah ya. Mohon bimbingan sama mama dan papanya atau ayah dan ibunya ya, anak-anak. Nah, Bu Deborah akan bercerita bagaimana kelahiran Musa pada waktu itu. Nah, setelah Yusuf mati atau meninggal, bangsa Israel tetap tinggal di Mesir. Ya, tetap tinggal di Mesir. Nah, bangsa Israel semakin bertumbuh, semakin berkembang, mereka semakin berlipat kali ganda jumlahnya, sehingga mereka tidak terhitung. Bangsa Israel di Mesir semakin kuat, sehingga membuat orang-orang Mesir menjadi ketakutan. Kemudian orang-orang yang seangkatan dengan Yusuf juga mati semuanya. Dan bangkitlah seorang raja, ya, seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Kemudian raja berbicara kepada rakyatnya. Nah, mari kita bertindak bijaksana, ya. Coba lihat ya, bangsa Israel semakin berkembang, semakin banyak jumlahnya, bahkan tidak terhitung. Bangsa Israel semakin kuat. Kita harus berbuat bijaksana, kita harus bertindak bijaksana. Jangan sampai ketika terjadi peperangan, bangsa Israel bersekutu dengan musuh-musuh kita dan menyerang kita, sehingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari negeri ini. Nah, kemudian benar adik-adik, apa yang terjadi? Nah, sekarang raja menyuruh orang-orangnya, rakyatnya untuk mengangkat pengawas-pengawas untuk melaksanakan kerja rodi. Apa itu kerja rodi? Kerja rodi itu adalah kerja paksa, ya, kerja paksa, kerja yang dipaksakan, ya. Mereka memaksa bangsa Israel untuk bekerja keras, ya, bekerja keras. Mereka disuruh membangun kota-kota perbekalan seperti Patom, kota Ramses, ya, seperti itu. Kemudian mereka disuruh membuat bangunan-bangunan. Bukan hanya itu saja, ya, bukan hanya itu saja. Mereka disuruh untuk membuat tanah liat, mengerjakan tanah liat untuk membuat batu bata. Rajanya beserta rakyatnya Mesir itu, mereka memaitkan hidup bangsa Israel, orang-orang Israel, dibuatnya menderita, dibuatnya sengsara, ya, dibuatnya sengsara. Kemudian apa adik-adik yang terjadi? Walaupun bangsa Israel ini, ya, mereka ditindas, mereka menderita, mereka sengsara, tetapi apa yang terjadi? Mereka terus berkembang, mereka tetap bertambah banyak, mereka semakin kuat. Nah, raja tambah takut dengan keadaan bangsa Israel yang seperti itu, ya. Raja Mesir takut. Kemudian mereka memanggil bidan-bidan, ya. Jadi raja Mesir memanggil bidan-bidan, ya, supaya menolong perempuan-perempuan Ibrani, ya, perempuan-perempuan Ibrani yang mengandung dan melahirkan, ya, seperti itu. Mereka menyuruh bidan
bidan ini ya bidan salah satu namanya ya bidan Puah dan bidan Sipra. Coba perhatikan baik-baik. Raja berkata sama bidan-bidan itu, perhatikan baik-baik perempuan-perempuan Israel atau ibu-ibu Israel yang sedang melahirkan. Nah, kamu perhatikan waktu melahirkan, apakah bayinya laki-laki atau perempuan? Jika bayinya laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi kalau bayinya perempuan, kamu biarkan mereka hidup. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bidan-bidan Mesir itu tidak mau melakukan perintah raja, karena bidan-bidan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi ketika ibu-ibu Ibrani melahirkan bayi laki-laki, ya dibiarkan hidup. Kemudian tetap bertambah banyak. Akhirnya bidan-bidan dipanggil oleh rajanya. Kamu itu bagaimana? Disuruh membunuh bayi laki-laki, kok kamu tidak melakukannya? Nah, seperti itu ya adik-adik. Tetapi bidan-bidan itu menjawab dengan bijaksana. Maaf tuanku raja, perempuan-perempuan Ibrani atau ibu-ibu Ibrani itu lebih kuat daripada perempuan-perempuan yang di Mesir. Jadi ketika kami datang, mereka sudah melahirkan terlebih dahulu. Demikian ya adik-adik, akhirnya bidan-bidan ini selamat dan meninggalkan raja. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Karena bidan ini takut akan Tuhan, menyelamatkan bayi laki-laki Israel, maka bidan-bidan ini dibuat Tuhan juga berkeluarga dan mempunyai anak. Kemudian Raja Mesir tidak terima, ya kemudian terus menyuruh rakyatnya, sekarang perhatikanlah, setiap bayi laki-laki kamu buang ke Sungai Nil, ya harus dibunuh dan dibuang di Sungai Nil. Nah seperti itu. Jadi keadaan seperti itu, suasana seperti itu membuat orang-orang Israel menjadi takut, membuat orang-orang Israel menjadi was-was, ya itulah yang dilakukan. Mereka membenci, ya raja dan rakyat Mesir membenci bangsa Israel. Raja dan rakyat Mesir membuat bangsa Israel menjadi menderita sengsara di tanah Mesir. Ada sebuah keluarga Ibrani, ya orang Israel, ya namanya Pak Amram dan Ibu Yokobed, ya seperti itu, ya mereka berkeluarga dan mereka sedang hamil. Ibu Yokobed sedang hamil, sedang mengandung dan melahirkan. Nah kemudian mereka ketika Ibu Yokobed melahirkan anak dan dilihatnya bayi itu laki-laki. Nah gimana perasaannya adik-adik? Tentunya takut bukan? Ya tentunya khawatir bukan? Nah tetapi ketika melihat bayinya itu sangat elok, ya bayinya sangat rupawan, ya kalau laki-laki ya ganteng, ya seperti itu ya. Ibu Yokobed tidak mau membuang bayinya ke Sungai Nil, tapi apa? Dia langsung merawat bayi itu, ya merawat bayi itu, menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan ternyata tambah besar, ya 3 bulan itu tambah gede gitu ya anak-anak, ya. Nah, sudah tidak bisa disembunyikan lagi karena nanti nangisnya tambah besar. Nanti kalau sudah bisa jalan-jalan, kalau besar nanti kan main lari ke sana kemari. Akhirnya ibu bayi laki-laki itu ya bersama kakaknya ya Miriam ya mengambil peti pandan, ya mengambil peti pandan dan diolesi oleh gala-gala dan ter. Kalau zaman sekarang mungkin namanya aspal gitu ya adik-adik, ya dilumuri petinya itu, ya misalkan ini peti, ya adik-adik, ya misalkan ini peti, ini dilumuri dengan ter, gala-gala itu tadi, ya bawahnya, samping-sampingnya seperti itu, ya supaya tidak tenggelam, supaya tidak ada air yang bisa masuk ke
kotak peti tersebut ya. Kemudian mengambil peti pandan dan memasukkan bayi itu ke dalamnya. Kemudian dihanyutkan di tengah tepi sungai Nil ya, tepi sungai Nil dihanyutkan. Kemudian ibu bayi itu pulang, kakaknya Maryam mengawasi bayi itu ya, diawasi apa yang terjadi dengan bayi itu. Nah, kemudian ada putri Firaun ya, putri Firaun mau mandi dan ketika putri Firaun mandi dan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil dan melihat ada keranjang apa itu, akhirnya disuruhnya lah hambanya untuk menarik keranjang itu, peti itu. Kemudian setelah dibuka bersama-sama ternyata ada bayi ya. Ternyata ada bayi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan bayi itu menangis. Ya, seperti itu. Sehingga ketika melihat bayi itu menangis, putri Firaun menjadi iba, menjadi menaruh belas kasihan terhadap bayi itu. Ini pasti bayinya orang Ibrani atau orang Israel. Kemudian setelah melihat putri Firaun melihat bayi itu, mendekatlah Maryam kakaknya bayi itu ya. Terus bertanya sama Tuan Putri, apakah saya carikan pengasuh bagi bayi ini? Nah, kemudian baiklah, coba carikan pengasuh buat bayi ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kakaknya itu Maryam langsung pergi, memanggil ibu dari bayi itu ya, memanggil dari bayi itu, kemudian dibawa ke putri Firaun. Kemudian putri Firaun bilang kepada ibu itu, tolong rawat bayi ini dan susuilah bayi ini, aku akan memberi upah kepadamu. Benar adik-adik ya. Kemudian bayi laki-laki ini dirawat oleh ibunya sendiri yang melahirkan ya, dirawat, diberi susu ya, diberi ASI ya, sampai anak ini sudah besar, sudah tidak menyusu lagi. Karena sudah besar, lalu dikembalikan kepada putri Firaun ya, dan dirawat oleh putri Firaun, diasuh oleh putri Firaun, dan bayi laki-laki itu diberi nama Musa. Musa itu artinya ditarik dari air ya, ditarik dari air atau diangkat dari air. Nah, begitulah adik-adik, Tuhan mempunyai misi dalam kehidupan Musa ya. Tuhan memiliki rencana dalam hidup Musa sejak dalam kandungan. Walaupun Musa hidup di tengah-tengah bangsa Mesir ya, bangsa Israel sangat menderita, sangat sengsara. Walaupun bangsa Israel dibenci oleh bangsa Mesir ya, tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan Musa. Musa diselamatkan ya, Musa dijagai, Musa dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Musa memakai putri Firaun untuk memelihara kehidupan Musa. Tuhan memiliki misi bagi Musa untuk membawa kemuliaan Tuhan di masa yang akan datang bagi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu juga dengan adik-adik ya, begitu juga dengan kita semuanya ya. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan adik-adik semuanya ya. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan adik-adik sejak dalam kandungan ibu, sejak dalam kandungan mama ya, seperti itu ya. Nah, ketika kita percaya sepenuhnya, Tuhan pasti menyelamatkan adik-adik.
Tuhan pasti akan merawat adik-adik. Tuhan pasti akan melindungi adik-adik ya. Semua kebutuhan adik-adik dicukupi oleh Tuhan melalui orang tua, melalui orang-orang yang mengasihi adik-adik semuanya. Nah, kemudian Tuhan juga memiliki misi dalam kehidupan adik-adik semuanya. Bukan hanya kepada Musa saja, tetapi juga kepada adik-adik, juga kepada Bu Deborah, juga kepada kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Nah, apa sih misi Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih misi Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya? Nah, yang pertama apa? Yang pertama apa misi Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya? Tuhan akan menyelamatkan anak-anaknya dari orang-orang yang membenci kita karena kita percaya Yesus. Ya, jadi seperti itu yang pertama. Ya, Tuhan akan menyelamatkan adik-adik semuanya. Tuhan akan menyelamatkan kita semuanya dari orang-orang yang membenci kita, dari orang yang membenci adik-adik. Tuhan Yesus akan menjagai, Tuhan Yesus akan melindungi adik-adik semuanya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Tuhan ingin agar kita semuanya, agar adik-adik semuanya menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih adik-adik, yang memilih kita. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, bukan adik-adik yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita semuanya, memilih adik-adik semuanya. Ya, seperti itu ya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. Tapi Bu Deborah akan bacakan ayat yang ke-15, ayat yang ke-16a saja ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi perlu diingat ya bahwa Tuhan sudah memilih kita. Karena itu kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kemudian yang ketiga, nah tadi yang ke-1 sudah, kedua sudah, sekarang yang ketiga. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membimbing hidup kita ya, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semuanya, dalam kehidupan adik-adik semuanya. Jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir. Walaupun banyak orang yang membenci adik-adik semuanya, walaupun hidup dalam kesulitan, walaupun hidup dalam masalah. Nah, hidup dalam masalah, ya kenapa masalah? Karena sudah sekolah tapi tidak pernah berangkat sekolah ya. Hidup dalam masalah, hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang serba dibatasi, yang serba diatur, tetapi percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan pasti menolong, menjagai, membimbing kita seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Tuhan akan mendidik kita hidup dalam kebenaran supaya kita memiliki kehidupan yang kudus, supaya kita dipersiapkan untuk kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam kekudusan, maka hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena kita dipakai menjadi terang, kita dipakai menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seperti itu ya adik-adik, yang perlu kita ingat sekarang, bahwa Tuhan punya misi dalam kehidupan kita. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita harus mendekat sama Tuhan, kita harus taat sama Tuhan, kita harus setia sama Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak dekat
sama Tuhan, kita tidak setia sama Tuhan, bagaimana rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita? Nah, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ingat pesan ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan punya misi dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Supaya misi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya, adik-adik bisa membaca di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 ya. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, itu ayat hafalannya ya adik-adik, nanti dihafalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami anak-anak-Mu, dalam pikiran anak-anak-Mu, dan selalu terngiang-ngiang dalam telinga anak-anak-Mu sampai akhir hidup mereka, sehingga membuat anak-anak-Mu selalu mengingat firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, supaya misi Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, rencana-Mu digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu Tuhan bawa untuk selalu mendekat kepada Engkau, untuk selalu taat kepada Engkau, untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan, supaya hidup anak-anak-Mu boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, karena rencana Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membuat aktivitas untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan membuat seperti ini ya adik-adik. Jadi menggambar seperti ini ya. Bayi Musa yang dibuang di tengah-tengah tepi sungai Nil. Ya, seperti itu. Ya, bisa ya, sudah bisa. Jelas ya. Nah, apa bahan-bahannya? Nah, seperti ini bahannya. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan kertas gambar atau kertas HVS. Tapi Bu Deborah cukup menggunakan kertas HVS saja, karena adanya juga HVS di rumah. Kemudian pensil, penghapus, spidol hitam, pewarna, boleh menggunakan pensil warna, boleh menggunakan krayon atau pastel. Nah, adik-adik bisa menggambar seperti ini ya. Ayat hafalannya juga ya, ayat hafalannya juga ditulis di atasnya ya, supaya hafal adik-adik. Nah, jelas ya. Kemudian setelah menggambar, adik-adik memberikan warna, hasilnya seperti ini. Nah, tentunya adik-adik lebih pandai, lebih pintar daripada Bu Deborah ya. Demikian adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkata, percayalah. Tuhan Yesus berkata,